Oke, itu yang apa itu? Kolerik atau sanguinis? Oke, ya. Terus yang ketiga. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang Ini orang yang naik turun hidupnya, nggak pernah stabil. Sore begini, pagi begitu. Kolerik apa ini? Melankolis ya. Nah, terus dan tanah yang berlekuk-lekuk. ini orang yang pelin-pelan, nggak pernah bisa jujur. Oh, ini sanguin ya. Yang bukit berarti kolerik. Kolerik itu. Ini bisa dibagi. Bayangin. Nah, kalau ini berubah, lihat ayat yang kelima. Apa yang terjadi kalau orang itu karakternya diubah oleh Tuhan? Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Nah, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Iya. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakan. Oh ya, ini baru ketemu terjemahnya. Semua kata Tuhan disebut Sang Yehuwa di sini. Ini. Nah, baru tahu bedaannya jelas. Nah, itulah Alkitab ini. Kita harus melihat sebagai dengan kacamata saya. Ini psikologinya hebat sekali. Bagaimana manusia dibentuk dalam kandungan, ya. Bagaimana memori kita itu memegang peran penting dalam hidup ini. Alkitab semuanya mengajarkan itu. Oke, maka itu lagi sekali kalau kalian belajar, serius belajar, dan temukan kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Jadi jangan hanya dibaca sebagai kitab suci agama kalau saya berkata soal agama, lebih daripada itu. Baca kitab Wahyu. Ya kalau kita baca Wahyu agak sulit. Tapi kalau kita pakai kacamata saya, ketika Yohanes melihat sebuah lembah lalu terbuka, keluar asap, lalu keluar belalang-belalang, dan waktu terbang dari ekornya dan dari mulutnya keluar api. Pikir belalang model apa? Nah, setelah ada pesawat tempur kita tahu. Iya loh. Itu kan pesawat tempur keluar dari dalam. Cuma dia nggak bisa ngerti apa ya, nggak bisa belalang malung zaman itu. Jadi sudah dilihat dari dulu akan terjadi hal seperti itu. Oke, begitu kalian serius belajar. Kejadian 11 ayat yang ke-6. Di antara semua ayat ini yang saya paling kagum. Ya, jadi Papa memberikan hal yang hebat. Coba bacakan bahasa Inggrisnya Pauline. 11 ayat yang ke-6. The Lord said, "If as one people, speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them." Ulangi lagi bagian itu. They plan? Then nothing they plan to do will be impossible for them. Jadi apa saja yang direncanakan manusia. Ini firmannya Papa. Mulai dari sekarang. Mulai dari kapan? Ketika Menara Babel itu didirikan. Jadi Papa di surga itu heran melihat anak-anak Nimrod ini. Kok bisa? Ayo, kalian sekolah di TU Delft. Beton ditemukan tahun berapa? Berapa beton itu? Besar beton itu kan abad ke-18 awal. Dari zaman Mesir, piramid itu sebenarnya salah satu. Ya, tapi kan belum ada besinya. Master betonnya itu loh, nemukan itu abad berapa? 18 kalau nggak salah. Belum ada bangunan bertingkat zaman itu. Maka itu Papa heran. Nah, jadi arti ayat ini adalah Papa memberikan kekuatan yang luar biasa di otak kecil kita. Karena itu yang buat planning. Itu dijamin oleh Papa di surga. Mulai dari sekarang, apa saja yang direncanakan manusia, apa saja, enggak diberi batas. Begitu pertama kali saya tahu ayat itu tahun 83. Pertama kali itu kaget, wah. Sampai saya berkata, Tuhan, seharusnya kasih batas loh, kecuali perampok, penjahat, pemerkosa. Karena semua mereka kan merencana dulu sebelum buat. Dan terjadi. Membunuh, merencana juga sebelum membunuh orang. Dan terjadi. Apa saja yang direncanakan manusia pasti terjadi. Pakai istilah Jakarta, gila nggak ini? Ayo, kita duduk di sini aja, seberapa hal kita bisa rencanakan. Dan itu dijamin loh, nggak ada yang nggak terjadi. Maka itu kalau kita pakai ayat ini saja, kita nggak kaget teknologi bisa begitu hebat sekarang. Kan orang berencana terus. Kalau di Indonesia, kalau saya ngajar pada anak-anak muda, ya saya selalu berkata gini,
Ini bicara soal ayat 6. Kalau kamu nggak bertobat dari mata handphonean, tahu kata mata handphonean, sekotor mata duitan, bangkrut kamu. Kenapa kira-kira? Kenapa sih? Kalau nggak bertobat dari mata handphonean bisa bangkrut? Biasa kalau untuk dapat semakin banyak uang itu Bukan, handphonenya ini loh. handphone. Mata handphonean. Handphone. Iya, kan ganti-ganti handphone terus. Iya toh? Ganti-ganti. Iya, karena apa? Di pabriknya itu ada pemikirnya itu yang buat plan tadi itu. Kalau kita mau tahu setiap hari itu lebih dari 2 hal baru diciptakan di pabrik handphone itu. Tiap hari mereka bersaing. Maka itu nggak mungkin ada pabrik handphone mau jiplak handphone yang sudah dibuat yang lain. Rugi dong dia. Ngapain? Nah, bisa bayangkan orang yang mikir itu loh. Karena ayat ini. Apa saja yang manusia pikirkan, nggak ada yang nggak terjadi. Semua akan jadi. Bisa bayangkan kalau otak ini tiap hari merencanakan sesuatu. Wah. Nah, sebetulnya ini yang Papa ingin dari hidup kita. Untuk memuliakan dia. Kita ngomong jelek ya. Orang jahat pun diberi hak. Dia nggak batasi. Betul tidak? Apalagi kalau kita mau jadi, kalau kita benar, pasti Papa akan memberikan yang luar biasa. Begitu kesimpulannya ayat 6 Kejadian 11. Ternyata itu di dunia itu nggak ada orang bodoh. Betul nggak? Orang malas yang banyak. Karena kita merencana aja. Bagi kalian kuliah di TUDL, pusatnya orang pintar di sini. Coba kalian pikirkan itu. Kalian sebagai anak Papa di surga. Wah, dahsyat betul. Oke, saya berhenti dulu. Ayo kalian, Pak Waldi, Joe, Ramanda mau tanya apa? Mau sampaikan tembakan apa? Ayo. Mikir apa sampai di sini, sampai ayat ini? Apa yang kalian pikirkan setelah tahu ada firman seperti ini? Kalian mikir apa? Apa Jo? Setelah tahu firman ini, kamu orang pintar sebabnya. Pikir apa? Bicara global warming, Alkitab sudah jelaskan. Satu-satunya yang bisa menjawab global warming cuma Alkitab. Ternyata memang Papa merencanakan kutub harus mencair. Harus. Nah, kaget bukan? Maka itu nggak ada yang pernah bisa jawab kecuali Alkitab. Kenapa harus mencair? Ketika dilihat dulu ya. Supaya kalian mikir betul-betul sekarang ini. Kejadian 1. Baca bahasa Inggrisnya mungkin lebih jelas. Ayat ke-6. Ada bahasa Belanda juga nggak? Oh, tapi nggak ya, Inggris saja ya. 1:6 ya. Baldi pakai terjemahan bahasa apa Baldi? Bahasa Inggris. Indonesia. Ini terjemahan apa Paulin? NIV. NIV. Ada NLT nggak ya? Oke, nggak apa-apa. NIV boleh. Ya udah. Message. Nggak apa-apa. Coba bacain NLT. Apa itu? NIV. And God said, "Let there be an expanse between the waters to separate water from water." Jadi ada expand. Kalau bahasa Inggris yang itu bukan horizon. Firmament. Jadi iya, pemisah antara air dengan air. Air yang di mana? Ternyata air yang di bawah terus kan ada kata air di bawah dan di atas. So Terus God made the expanse and separated the water under the expanse from the water above it. Nah, Ya, firman. jadi dulu sebelum zaman Nuh ada air yang menutupi udara dunia kita ini, ada lapisan air. Dan sampai sekarang pun masih bisa dibuktikan bekasnya itu masih ada. Apa namanya? Dam kering. Jadi Dam kering ya. lingkaran Air itu masih ada. Nah, dulu dunia ini iklimnya itu sama semua, sejuk. Itu klimat yang paling hebat yang Papa pernah buat. Kenapa? Karena lapisan air itu yang menutupi, sehingga ultraviolet itu nggak bisa tembus.